everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, seru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu
ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Greeting in the name of Jesus Christ. Salam dari Portland, Oregon. Untuk gereja Revival Worship Church, ReWar, yang digembalakan oleh Pastor David Novandus dan Pastor Jacqueline Selose. Senang sekali saya boleh kembali diundang untuk melayani gereja ini. Pastor David dan Pastor Jacqueline adalah sahabat kami yang lama. Saya berdoa biar jemaat Tuhan bersama dengan tim pengembalaan dan tim leadership dalam lindungan Tuhan dan tetap selalu sehat pada hari-hari ini. Dan tahun 2021 ini Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik, yang cemerlang, yang indah untuk gereja Tuhan di Jakarta, khususnya gereja ReWar, dan bersama dengan Pastor David dan Pastor Jacqueline. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih kami bisa
mempunyai persekutuan dengan firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkati pelayanan dan juga penyampaian firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan saya adalah Greater Capacity. Katakan bersama saya yang ada di rumah, Greater Capacity. Di dalam bahasa Indonesianya mungkin dikatakan perlebar wadah rohani kita, perlebar hati rohani kita, perbesar pola dan paradigm pikiran kita. Sebab saya yakin tahun 2021 ini Tuhan sudah siap, bukan Tuhan sudah siap, Tuhan sedang membebaskan rohnya sebebas-bebasnya. Tuhan sedang menghujani dengan hujan-hujan rohnya Dia, sehingga mereka yang mempunyai kapasitas yang besar sanggup menampung sesuatu yang besar daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, saudara dan saya mempunyai PR yang besar, yaitu bagaimana kita bermitra dengan Roh Kudus dan memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga kita bisa memperlebar kapasitas kita, memperbesar pola dan paradigma pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang mulia itu sanggup kita pakai dan kita terima, dan kita bisa menjadi alat-alat Tuhan, khususnya untuk tahun 2021 ini. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang tidak asing lagi untuk Bapak Ibu, adalah firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, di mana ada seorang pria, ya dikatakan a certain man yang tidak ada namanya, yang sudah 38 tahun dia ada di satu tempat dan dia menunggu terus yang ada di sana tidak mengalami perubahan. Yohanes pasal 5 ayat 1 dan kedua, firman-Nya dikatakan di sini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Ayatnya yang ke-3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, perhatikan, telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, nah saudara, firman Tuhan ini sering kali kita dengar. Ya, ada seorang pria berada di dalam satu tempat yang konon mereka percayai kolam itu namanya Bethesda, dan mereka mempercayai sewaktu-waktu kolam ini bergoncang karena mereka percayai ada malaikat turun, dan siapapun yang pertama masuk ke dalam kolam itu mereka meyakini dan mempercayai bahwa segala penyakitnya akan menjadi sembuh. Ada seorang pria, di dalam bahasa Inggrisnya invalid. Bahasa Inggrisnya dikatakan orang ini invalid. Jadi orang yang tidak mempunyai satu kesehatan yang prima. Tidak dikasih tahu bahwa orang ini apakah lumpuh, apakah buta. Dan diyakini bahwa pria ini, seorang laki-laki ini yang tidak ada namanya, itu kemungkinan besar saudaraku tidak mempunyai penyakit apa-apa secara badania, secara fisikal, tidak mempunyai sesuatu yang memprihatinkan. Kemungkinan besar, scholars believe, ini invalid, dia mempunyai pikirannya terbelenggu, ya, kapasitasnya kecil,
Sehingga apa yang terjadi, dia ikut ada di kolam itu dan dia duduk di sana selama 38 tahun. Nggak 1 tahun, nggak 2 tahun. Dia ada di kolam itu yang tadinya mempunyai misi, dia ingin ada di sana untuk sembuh. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, dia tidak mempunyai misi mula-mulanya dia, tidak mempunyai visi mula-mulanya dia. Dan dia berada di sana. Nah ini firman Tuhan ini saudaraku. Kata 38 tahun itu sebenarnya sangat biblikal dan alkitabiah. Kata 38 itu adalah satu angka secara Hebrew atau secara Ibrani, itu adalah kata wandering. Kata wandering adalah kata yang berputar-putar, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya mungkin dikatakan insanity. Mengharapkan sesuatu hal terjadi, ada perubahan, tetapi tidak mempunyai satu keputusan-keputusan yang konkret. Ya, mengharapkan sesuatu ada perubahan tetapi tidak mengalami perubahan di dalam dirinya. Orang ini mengalami 38 tahun. Kalau saudara percaya firman Tuhan di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu berputar-putar selama 38 tahun sebenarnya saudara. Dan 2 tahun itu adalah ketika mereka mengirim mata-mata untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. 38 tahun bangsa Israel itu berputar-putar, wandering in the desert. Dia nggak mempunyai satu tujuan, directionless, tidak mempunyai tujuan, nggak punya direction, pointless, purposeless, nggak punya tujuan. Nah saudara, orang yang ada di sini saudaraku, yang pria ini saudaraku, rupa-rupanya tidak mempunyai satu kapasitas. Kenapa dia tidak mempunyai kapasitas? Saudara lihat ayat yang selanjutnya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara perhatikan ayat sebelumnya. Yesus berkata kepada dia, dikatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaannya Tuhan. Tuhan gak mau bicara tentang hal mengenai pergi ke kolam itu. Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaannya Tuhan. Saya yakin ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Tuhan berkata kepada kita, seakan-akan Tuhan berbicara, maukah engkau sembuh? Mungkin di tahun 2020 we have been bombarded dengan rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, rasa tidak mempunyai satu direction, gak ada satu tujuan. Kita semua terhimpit, terhalang. Kita mengalami banyak polisi tidur, kita tidak bisa bergerak bebas. Lockdown karena ada pandemik. Kata COVID-19 saya nggak tahu berapa ribu kali saudara sering dengar, bahkan ratus kali saudara sering dengar itu. Tapi saudara, tahun 2021 ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, maukah engkau sembuh? Sembuh dari apa? Mungkin dari rasa terus menerus ada di dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa melalui tahun 2021 ini. Apakah saya bisa selamat di tahun 2021 ini? Apakah saya bisa mempunyai hidup yang lebih bahagia di tahun 2021 ini? Apakah nanti nasib saya seperti orang-orang yang saya baca di surat kabar, seakan-akan dia dipanggil pulang ke rumah Bapa, dan sepertinya demikian rupa have been bombarded Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan ingin kita mempercayai apa yang dia katakan. Dan dia katakan, maukah engkau sembuh? Dikatakan demikian saudaraku. Tapi karena orang ini tidak mempunyai kapasitas atau struktur yang jelas, harusnya ketika ada tawaran itu terjadi, ketika Tuhan ingin membebaskan rohnya, yaitu dia juga bisa membebaskan hatinya yang terperangkap dan terpenjara ini. Tapi dia malah menjawab seperti demikian saudaraku. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain turun mendahuluinya. Saudara perhatikan. Di sini greater capacity diperlukan di tahun 2021 ini.
Ada satu ilustrasi, dua orang pria pergi memancing. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Yang tua seakan-akan ingin mengajarkan yang muda bagaimana cara memancing. Ya, waktu mereka memancing, yang tua ini mulai mendapatkan ikan. Ketika dia mendapatkan ikan yang besar, dia kembalikan ke danau. Ketika dia mendapatkan dan memancing ikan yang lebih kecil, dia ambil dan dia masukkan ke kontainernya dia dan siap untuk dibawa pulang. Sedangkan yang muda ini tidak pernah mendapatkan ikan yang besar dan dia selalu mendapatkan ikan yang kecil. Dan dia mulai mempunyai percakapan ketika mereka pulang dan yang muda mengatakan kepada yang tua, saya perhatikan Anda ketika Anda memancing ikan di danau, tiap kali Anda mempunyai ikan yang besar, kenapa Anda mengembalikan ke danau itu? Bukankah ikan yang besar itu sebenarnya lebih bagus daripada ikan yang lebih kecil? Sangat takjub yang muda ini mendengar yang tua itu menjawab. Dan dia mengatakan, yang tua ini mengatakan, kenapa saya mau mempunyai ikan yang kecil? Karena penggorengan di rumah saya itu kecil. Cukup untuk ikan yang kecil ini. Saudara, dengan ilustrasi ini sungguh mempunyai pikiran kita. Seringkali Tuhan ingin memberikan kita satu hal-hal yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Tapi penggorengan hati kita, penggorengan di dalam pikiran kita tidak mampu menampung ikan yang besar. Tidak mampu menampung atau mempunyai proses untuk menerima hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Mungkin kita berdoa terus. Mungkin kita menyembah Tuhan, mungkin kita membaca firman. Tetapi saya bisa menjamin saudaraku, walaupun kita berdoa, walaupun kita mendengar firman, walaupun kita membaca firman dan mempercayai Tuhan, tetapi kita tidak melakukan PR kita, yaitu bermitra dengan Roh Kudus hari demi hari dan mempercayai Dia, memperlebar hati kita, memperlebar pola dan paradigma pikiran kita, sehingga apa yang Tuhan mau bebaskan untuk kita di tahun 2021 ini, kita sanggup mampu untuk menampung segala yang dahsyat daripada Tuhan. Saya ingat just kembali lagi, ada satu orang beli rumah. Rumahnya baru. Ketika dia beli rumah yang baru, dia excited sekali. Dia itu sangat gembira. Saking gembiranya, dia lihat rumahnya yang kosong. Dia mulai isi dengan perabotan-perabotan rumah tangga, ya, yang bagus-bagus. Lalu dia mulai membeli. Mulai membeli apa, saudaraku? Dia mulai membeli elektronik. Dia mulai membeli microwave. Dia mulai membeli televisi. Dia mulai membeli setrikaan yang canggih. Lalu dia juga mulai memasang AC di setiap ruangan. Ada AC di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tidur, di ruang apapun dia pasang AC. Ketika semua AC itu dia pasang, saudaraku, dia tidak bisa menyalakan seluruh rumahnya. Karena wattage atau watt yang dipakai itu exceed, saudaraku, exceed, melebihi daripada rumah itu punya kapasitas. Nah, alhasil segala sesuatu yang dia harus berhenti dan dia tidak bisa memakai apa yang baik. Dia harus panggil tukang listrik untuk memperlebar dan meninggikan dan menambahkan kapasitas daripada wattage listrik itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Seringkali saudaraku, saya bisa perhatikan kita pergi ke seminar, kita baca firman, kita mulai mendengar, bahkan kita senang mendengar YouTube punya firman. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau kita terus perlengkapi diri kita dan kita masukkan sesuatu yang baik daripada Tuhan tanpa memperlebar kapasitas kita, bagaimana kita bisa menggenapi dan kita taruh itu into practice every day. Gak bisa, saudaraku, apapun yang terbaik daripada Tuhan. Saudara perhatikan orang ini. Orang ini sudah 38 tahun. Dia mungkin tidak mempunyai cacat badaniah, tetapi dia mempunyai cacat secara pikiran. Cacat secara invalid, dalam bahasa Inggrisnya invalid. Dia ini tidak mempunyai struktur dan kapasitasnya yang jelas. Sehingga waktu Tuhan katakan, mau sembuh gak engkau? Dia mulai menjawab dengan hal kesana dan kesini, saudaraku. Kalau dia siap mempunyai kapasitas yang cukup dan dia mengatakan, yes Lord, aku mau sembuh. Ternyata
dia boleh mengatakan dan dia boleh mengakui sebenarnya saya tidak sakit secara badania, tetapi saya sakit secara pikiran dan hati. Sering kali orang-orang Kristen tidak sakit secara badania, secara physical being, tetapi kita rasanya kurang di dalam memperlebar hati kita dan pikiran dan pola pikiran kita, sehingga kita tidak mampu mengerjakan kebebasan roh Tuhan yang diturunkan dari surga untuk kita semua. Dan pada hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, Alkitab jelas sekali. Mau kita bisa percayai bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan menunggu untuk kapasitas saudara dan saya diperbesar terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, mujizat Tuhan, janji Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan punya kehendak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara lihat, waktu Tuhan ingin memberikan waktu Tuhan mengatakan kepada Nuh, aku akan menenggelamkan dunia ini, bumi ini dengan air bah. Tapi engkau harus membangun bahtera, ya saudaraku. Dan Tuhan juga mengatakan sedemikian rupa. Tuhan juga berbicara kepada janda yang di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat mengatakan apa saudaraku? Dia datang kepada Elisa di mana suaminya sudah meninggal dan dia mempunyai 2 anak. Rupanya suaminya itu meninggalkan hutang dan penagih hutang datang ke rumah itu. Firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal yang keempat dikatakan yang sama, dikatakan dia datang dan dia mengadu kepada Elisa. Dan dia katakan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tidak mempunyai uang dan suamiku meninggalkan hutang kepadaku. Tetapi Elisa mengatakan demikian. Ada buli-buli di rumah kamu ada berapa? Ya, siapkan buli-buli itu. Ya, saudara perhatikan. Dan ketika perempuan ini percaya, ya saudaraku, di ayat yang kelima dikatakan Nabi Elisa itu menanyakan kepada janda yang miskin ini, dikatakan, apakah yang engkau punya? Dikatakan itu. Apakah yang engkau punya? Lalu jawab si janda ini apa saudaraku? Pertama dikatakan, aku tidak mempunyai apa-apa. Suamiku tidak meninggalkan aku apa-apa. Tapi cuman 1. Nah saudara itu kata, cuman 1, yaitu buli-buli, tempayan-tempayan yang kosong. Nabi Elisa mengatakan, bawa itu tempayan-tempayan kosong ini kemari. Lalu Elisa berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang terjadi saudara? Seluruh buli-buli yang kosong itu penuh diisi oleh minyak. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, kalau janda ini mau pinjem buli-buli dari tetangga-tetangganya, minyak itu tidak akan habis mengalir. Minyak itu tidak akan stop mengalir. Minyak itu akan berhenti mengalir ketika buli-buli yang kosong itu berhenti disediakan. Saudara, kapasitas hati kita kalau sudah rasanya sudah penuh dan tidak lagi mau menerima aliran Tuhan, maka aliran Tuhan dengan minyak yang baru itu akan berhenti. Tuhan menunggu kapasitas kita diperbesar. Tuhan menunggu kapasitas kita siap untuk diisi di tahun 2021 ini, di mana karena kita mengalami banyak kesulitan, tantangan, rintangan di tahun 2020 ini, saya yakin kapasitas saudara dan saya secara otomatis diperbesar. Secara langsung, tidak langsung Tuhan sedang memperlebar dan memperbesar kapasitas kita. Dan saudara siapkan apa yang Tuhan ingin tuangkan dan curahkan kepada kita semua. Saya ingat juga di dalam perjanjian baru, ketika Simon Petrus bertemu dengan Tuhan dan sudah siang hari, Yesus mengatakan kepada Petrus, kepada Simon, apakah engkau sudah dapat ikan? Ya, dan Simon mengatakan, aku tidak mendapatkan ikan. Semalam-malaman aku sudah menjala ikan dan tidak ada satu ikan yang aku bisa dapatkan. Lalu Tuhan katakan, berlabuhlah engkau ke tengah danau dan lemparkanlah jalamu. Dengar saudaraku, lemparkanlah jalamu. Dan Simon Petrus mengatakan, dan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah hari,
Dia nggak pernah seorang nelayan atau pemancing atau penangkap ikan menangkap ikan siang hari. Biasanya ikan itu ada di malam hari waktu dia menangkap. Tapi karena dia percaya dan dia taat apa yang Tuhan katakan, dia melempar jala. Dan ketika Petrus menarik jala itu, dan jala itu berat sekali dia tarik, dan waktu dia tarik firman Tuhan dikatakan robeklah jala itu. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, ikan yang banyak itu yang seharusnya bisa masuk ke perahu, karena kapasitas jala itu tidak kuat, maka robeklah jala itu. Kembali lagi kepada apa saudaraku? Kepada kapasitas. Dan kapasitas itu penting saudara, untuk kita di tahun 2021 ini mulai diperbesar, mulai diperlebar. Sehingga Tuhan bisa pakai kita, dan setiap hari kita mengalami minyak yang baru. Kita bisa mengalami satu jamahan Tuhan yang baru. Sehingga kita tidak menaruh dan menampung hal-hal yang sifatnya dengan ketakutan dunia ini, ketakutan akan masa depan ini, tetapi kita mulai mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya saudaraku, pada hari-hari ini Tuhan sedang menunggu kapasitas tersebut. Saya ingat satu hari tahun lalu di bulan Mei, ketika kita ada di rumah dan tidak bisa keluar kemana-mana, saya melihat ada satu iklan advertising neighborhood di daerah rumah saya, mengatakan bahwa ada satu sofa yang baru, tetapi pemiliknya nggak suka dengan color warnanya. Tapi karena sofa itu sudah tiba, tidak bisa dikembalikan, dan dia beli lagi yang baru. Dia menawarkan kepada siapapun yang datang pertama kali boleh mendapatkan sofa itu. Pas kebetulan saya yang melihat iklan itu yang pertama. Lalu cepat-cepat saya panggil anak-anak saya untuk pergi ke rumah orang tersebut, dan saya melihat saudaraku sofa yang brand new, bagus, looks very good ya saudaraku. Dan saya katakan saya ambil deh. Oke, silakan dia katakan. Tetapi apa yang terjadi, sofa itu besar sekali, tidak sanggup dan tidak bisa masuk kepada mobil saya. Karena mobil saya terlalu kecil untuk memasukkan sofa yang besar ini, sofa yang bagus ini, sofa yang brand new ini saudaraku. Lalu saya katakan kepada pemilik itu, boleh gak saya kembali? Boleh gak saya kembali karena saya akan menyewa truk. Tapi orang itu mengatakan, saya sudah ada orang yang kedua siap untuk datang kemari. Nah saya melihat di situ, saya ingat, kadang Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita, siapkan untuk segala sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi kapasitas kita tidak mau diperlebar. Saya yakin saudaraku, rumah tangga saudara itu siap untuk mendapatkan pembaharuan daripada Tuhan. Tuhan siap untuk menyembuhkan, Tuhan siap untuk merestore apapun keadaan yang rusak. Tetapi kembali yang saya katakan, apakah setiap rumah tangga itu mempunyai kapasitas yang Tuhan inginkan? Kadang-kadang Tuhan punya berkat dan Tuhan punya mujizat itu ingin diturunkan dengan kapasitasnya yang Tuhan mau inginkan. Kalau saudara punya kapasitasnya masih kecil, tidak bisa menampung hal yang besar, tidak bisa yang terjadi sesuatu mujizat yang terjadi. Saudara lanjutkan ayatnya yang selanjutnya, dikatakan demikian, ayat yang ke-8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Perhatikan saudaraku, ini Tuhan sebenarnya tidak memberikan kesembuhan badannya. Tuhan tahu orang ini bisa bangun. Tuhan tahu orang ini bisa berjalan. Tuhan tahu orang ini bisa melakukan perkara-perkara yang seharusnya dia lakukan. Tuhan tidak meludah ke tanah dan dia mengoleskan ludahnya dan dia taruh ke badan. Dia tidak pegang, dia cuma katakan, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Ada kata yang cukup baik untuk kita praktekkan di tahun 2021 ini. Biarlah jemaat Reward bangun. Biarlah jemaat Reward angkat tilam, angkat tempat tidur. Artinya tidak berada di dalam the mode of sleeping mode, tetapi mulai di dalam alert mode yang berjaga-jaga dan mulai berjalan.
Jangan duduk, jangan tertidur, mulai berjalan bersama Tuhan kembali, berjalan dengan janji-janji Tuhan, berjalan kembali dengan Roh Allah, berjalan lagi dengan Immanuel. Dan saya percaya saudaraku, firman Tuhan Yohanes pasal 5 ini prophetically untuk kita semua. Dan kita minta sama Tuhan sehingga setiap hari kita bermitra dengan Roh Kudus, kapasitas hati kita besar, kapasitas pikiran kita besar, kapasitas cara kita melihat diperbesar dan diperlebar, tidak meruncing tetapi diperlebar dengan kontras lensa daripada surga. Yang terakhir saya katakan, kenapa sih Tuhan menyoroti seorang pria ini? Kenapa saudara? Saya yakin orang yang mempunyai badannya yang sakit dibandingkan dengan pikiran dan hati yang sakit, rupanya lebih parah ketika kita mempunyai handicap hati dan pikiran daripada handicap atau cacat secara badannya, berbeda dengan cacat secara hati yang sudah tidak mau diperlebar. Lihat saudaraku ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia saudaraku dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Hei, engkau telah sembuh." Dia sudah normal kembali lagi, dia mulai jalan lagi, dia mulai kembali ke bait Allah lagi, dia mulai melakukan perkara-perkara yang dulunya dia pernah lakukan selama 38 tahun dia tidak pernah lakukan. Lalu dikatakan, "Jangan berbuat dosa lagi." Rupanya biarlah dengan segala kerendahan hati saya, rupanya dengan tidak memperlebar pola pikiran, dengan tidak memperbesar struktur dan memperlebar kapasitas kita dengan greater capacity, Tuhan anggap kita berdosa. Kita dilihat Tuhan melanggar karena sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik siap Tuhan curahkan. Tetapi hati kita tetap kecil. Hati kita tidak mau diperbesar. Hati kita tidak mau menerima sesuatu yang mulia, yang baik daripada Tuhan. Dan Tuhan anggap itu dosa. Tuhan sangat anggap itu adalah satu pelanggaran. Dan satu hal yang harus kita lakukan, datang ke kaki Tuhan dan mulai minta ampun. Saya yakin salah satu pintu gerbang untuk kita masuk memperlebar hati dan pikiran kita dan cara pandangan kita adalah bertobat. Kita mulai minta ampun sama Tuhan dan kita mulai mengambil keputusan untuk merubah pertobatan. Apa definisi dari pertobatan adalah saudara? Merubah pikiran 180 derajat dan berbalik kembali kepada Tuhan. Mungkin kita dipengaruhi dengan segala sesuatu yang salah. Tapi ada kesempatan di tahun 2021 ini. Yuk bersama-sama kita perlebar kapasitas kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Dan ada satu lagu dikatakan, "Beriku hati untuk menyembah-Mu. Give me your heart to worship and adore you." Saudara, Tuhan mau kita bisa bertemu dengan Dia. Tuhan mau kita berjalan dan menikmati elemen-elemen surgawi. Tuhan mau kita masuk di dalam kebebasan sehingga kita tidak terpuruk dan terperangkap oleh karena karakter kita tidak mau berubah, karena kita cara pandang dan hati kita yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Dan Tuhan pada saat ini mengatakan, apakah engkau mau sembuh? Hendaklah kita semua katakan, yes Lord, aku mau sembuh, aku mau dipulihkan. Dengan cara apa? Dengan memperlebar dan merubah cara pikiran sehingga tahun 2021 ini saudara dan saya mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dari Reward, mari kita berdoa. Izinkan Roh Allah untuk bermitra dengan saudara. Sehingga tahun 2021 ini kita masuk ke dalam iman yang berikutnya. Kita masuk kepada kemenangan yang berikutnya. Kita masuk kepada terang yang berikutnya. Dan kita masuk kepada kemuliaan yang berikutnya.
Bapa Surgawi, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami semua yang mendengar firman Tuhan ini tidak saja hanya mendengar, tetapi kami mengambil keputusan untuk memperlebar dan merubah cara kapasitas kami dengan cara bagaimana kami menampung janji-janji Tuhan yang kami percayai, sehingga pikiran dan hati kami setiap hari boleh setiap kali kami rubah, dan kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami. Aku berdoa Tuhan, setiap jala kami, setiap bahtera kami, setiap tempayan buli-buli kami tidak pernah habis, terus tersedia untuk menampung sesuatu yang baik daripada Tuhan. Aku minta berkat-Mu untuk gereja Tuhan di Reward. Aku minta Tuhan berkat-Mu untuk pendeta David dan Jacqueline Selose yang ada di Jakarta. Kau berkati jemaat semua. Dan aku percaya Tuhan, biar berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar turun atas jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.